Berdasarkan fakta tersebut, tidak salah kiranya bahwa pemikiran Marx adalah upaya untuk pendistorsian agama menjadi tidak beragama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Kebangsaan. Kali ini saya akan membahas tentang kritik terhadap ideologi komunis Marx. Jadi komunisme itu sebagai ideologi, juga sebagai falsafah hidup yang mementingkan materialisme dunia semata dan bukan ideologi politik yang memisahkan urusan agama dari urusan negara. Tapi juga merupakan rumusan keyakinan yang menafikan kehidupan akhirat dan melihat dunia ini sebagai kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi hidup sesudah mati dan tidak ada konsekuensi terhadap Tuhan. Alhasil, timbullah keyakinan anti percaya Tuhan dan menjadi tidak beragama atau yang sering disebut dengan ateis. Jadi, komunisme bukanlah falsafah hidup atau pandangan hidup yang tepat bagi umat Islam atau bagi Muslim, sebab ideologi komunisme dengan konsep dialektika Hegel dan materialisme historisnya secara jelas menafikan Tuhan dalam aplikatif kehidupannya. Dalam konteks agama, khususnya agama Islam, bahwa Tuhan ada dan menciptakan alam semesta. Dia yang membuat manusia menjadi pusat dari penciptaan ini. Dari konsep Tuhanlah konsep-konsep lain itu berasal. Seolah-olah tidak adil apabila mengadu teori keduanya yang benar-benar bertolak belakang. Namun, baik sadar atau tidak, Marx sebenarnya telah hanyut ke dalam sikap traumanya terhadap agama Kristen pada masa itu, yang menurutnya agama yang memiliki kuasa tinggi di Eropa. Gagasan Marx yang menyatakan bahwa kunci untuk memahami agama adalah ekonomi. Keinginannya tersebut mengikuti alur yang cukup jelas dan lurus, yaitu agama, lalu ke alienasi dan eksploitasi, dan kemudian pertentangan kelas, dan akhirnya bermuara pada konsep kepemilikan individu dan pencurian nilai surplus. Ya, lagi-lagi di sini Marx jatuh ke dalam jurang yang sama sebagaimana yang terlihat dari sistem yang diklasifikasikannya ke dalam 3 kategori, yaitu dialektika, materialisme historis, pertentangan antar kelas, dengan dalih bahwa pemikirannya terinspirasi oleh Hegel adalah keracunan, sebab Hegel sendiri tidak menafikan sesuatu yang bersifat metafisika, kebalikan dari materialisme. Hal tersebut dibuktikan dengan karya Hegel yang berjudul Phänomenologie des Geistes yang terbit di Hamburg, Jerman pada tahun 1952. Hegel menyebutkan ruh atau spirit yang menurutnya merupakan keseimbangan bagi kehidupan etis setiap individu manusia dengan kehidupan sosial. Bagi Hegel, agama adalah satu-satunya superstruktur ideologis yang lahir dan ada hanya dalam kaitannya dengan substruktur yang nyata. Substruktur ini yang mendukung agama dan filsafat tidak lain adalah totalitas tindakan manusia yang diwujudkan selama perjalanan sejarah universal. Namun agama tidak sepenuhnya menyatukan dunia, melainkan sebatas hubungan parsial saja. Demikian menurut Hegel. Berdasarkan fakta tersebut,
tidak salah kiranya bahwa pemikiran Marx adalah upaya untuk pendistorsian agama menjadi tidak beragama. Sayangnya, meskipun ada kritik terhadap pemikiran dan ide-ide Marx ini, namun ide-ide dan pemikiran Marx ini masih banyak diikuti oleh pengikut setia yang menjelma menjadi sistem negara. Jadi, ideologi komunis pada dasarnya dibangun di atas konsep dialektika materialis Karl Marx serta kolaborasi ide pokok Engels. Secara garis besar, konsep dialektika Marx telah menanamkan doktrin bahwa seluruh kondisi lembaga politik dan kehidupan sosial merupakan hasil dari sejarah dan buatan maupun cipta daya manusia meliputi keluarga, negara, bahkan agama atau kepercayaan. Alhasil, fungsi dari institusi lembaga tersebut berganti mengikuti perubahan pola dan perkembangan masyarakat. Adapun slogan dari setiap orang sesuai kemampuan, bagi setiap orang sesuai kebutuhan, adalah sebuah kehampaan semata. Konsep tersebut secara jelas menafikan kehadiran Tuhan sebagai faktor penentu serta ditolak dan diganti dengan doktrin diktator pemimpin tunggal. Jika dipikirkan kembali bahwa setiap orang yang mengikuti ideologi komunis pasti akan menjadi ateis atau tidak percaya Tuhan. Konsekuensinya akan membuat mereka menjadi anti Tuhan, anti agama, bahkan cenderung bersikap agresif terhadap kelompok agama berdasarkan fakta historis dan dampak negatif. Maka ideologi komunis tidak cocok jika dianut dan diterapkan di Indonesia, bahkan menentang Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa TV Kebangsaan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera tekan subscribe, kemudian like dan lonceng ya, supaya tidak ketinggalan kalau ada konten-konten terbaru yang insya Allah ya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka!